apa namanya kanker gigi. Itu bisa disembuhkan dari ini. Mas Agus, nama Yes, lengkapnya? Rahmat Agus Hermanto. Rahmat Agus. Jenengan ini dikenal sebagai roller ya kalau di dunia cerutu. Iya, Apa itu roller? roller itu ahli membuat cerutu, Ahli membuat cerutu, membuat cerutu. Jadi ngeracik sendiri cerutu. racik sendiri. Oke, itu sudah lama. Sudah lama sekali saya masuk di perusahaan asing dari 96. Tahun 96. 96. Itu masih sudah bikin cerutu. Memulai. Memulai. Lulus kuliah 95, masuk kerja 96, langsung direkrut sama Swedish Match Cigar Indonesia yang kebetulan tempatnya di Pandaan. Itu beliau juga pabrikannya juga ini, bawa cerutu juga. Cerutu, memang 100% cerutu. 100% cerutu. Tahun 96. Iya. Itu sudah apa namanya sudah membikin ya? Atau masih Dari saya masuk dipanggilkan dua orang guru dari Kuba, satu Aldaberto Mesa Borel namanya, yang kedua Francisco Pagista. Beliau berdua ini punya basic, yang satu khusus ngajari konstruksi, yang Pak Pagis mengajari tentang tis. jadi langsung didatangkan dari Kuba Betul. untuk mengajarkan Untuk mengajarkan develop ke operator. dan itu nanti yang akan membuat cerutunya di Indonesia. Betul. Waktu itu memang produknya di Pandaan atau di Separga Indonesia. Bikin di Pandaan, 100% ekspor. Nah, setelah sudah nyampe di Eropa, baru disebar ke dunia. Oh gitu. Pabriknya di Pandaan. Pandaan, Jualnya ke seluruh dunia. seluruh dunia. Mereknya waktu itu apa? Montague. 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 Saya pernah dengar itu Montague. Montague. Itu memang di Pandaannya. Betul, Dan itu kelas dunia. kelas dunia. Dan rollernya salah satunya Anda. Betul, saya yang ngajari. Jadi saya ditransfer ilmu dari beliau berdua selama 9 bulan. Seterusnya saya melanjutkan sampai jumlah operator 800. Apa pelajaran pertama dari orang-orang dari Kuba untuk bikin cerutu? Kebetulan pada waktu rekrutmen memang diminta supaya tahu tentang tembakau. Oke. Kebetulan saya menekuni ilmu di dunia pertanian dari Brawijaya. Sebelumnya memang saya sudah di SPMA waktu itu, juga di jurusan perkebunan. Jadi tahu sedikit basicnya tentang tembakau. Jadi tembakau itu ada 2 macam sebetulnya, jenis 4 oak sama Naots. Nah, Naots inilah yang untuk cerutu. Oke. Yang jenis 4 oak-nya untuk kretek. Kretek. Ya, jadi saya langsung belajar di tembakau jenis cerutu. Itu memang beda penanganannya dua Betul. jenis tembakau itu. Beda penanganan. Artinya kalau tidak semua tembakau bisa digunakan untuk cerutu. Tidak bisa. Jenisnya sudah beda. Kalau yang untuk ini biasanya yang Naox itu punya karakteristik lentur, daunnya lebih tipis, lebar, dan warnanya juga lebih kuning, lebih halus, merata. Tulang-tulang beda dengan tembakau Jawa, Jawa Rejep, Jawa yang miliknya kretek itu kan tebal-tebal itu tulangnya. Kalau ini tidak, tulangnya memang kecil. Oh, memang beda ya? Memang beda. Artinya tembakau untuk rokok tidak semua tembakau bisa untuk cerutu. Tidak semua tembakau. Salah satunya yang bisa kita coba juga seperti kasturi bisa. Tapi perlu perpaduan dengan tembakau untuk cerutu yang lain. Jadi di mix dengan gramasi yang tepat. Dan itu jenengan dapatkan ketika waktu kuliah ilmu-ilmu itu. Waktu kuliah saya belajar budidayanya sudah, Oke. ya, sampai mengenali jenis dan lain sebagainya. Kemudian baru di dunia cerutunya saat masuk kerja itu. Masuk kerja itu. Training dulu ya dari Kupa ya? Training 9 bulan itu, Pak. Ada pengalaman menarik Pak di training orang dari Kupa langsung untuk bikin cerutu? Ada sekali. Jadi pada waktu saya mengenali, ternyata seperti ini, Proses trainingnya pada waktu diajari posisi tembakau harus bagaimana. Karena untuk menciptakan blend ini tidak cukup satu jenis tembakau filler ya. Oh, jadi isinya. untuk satu cerutu ini Iya. bukan hanya satu tembakau yang dipakai. Tidak, bisa lebih dari 5.
Oh ya? Bisa lebih dari 5 macam ya, 5 macam. Bukan 5 jumlah, Dan tapi itu 5 macam. tembakau yang memiliki karakteristik berbeda. Berbeda dari taste ya, tapi memang tembakau untuk cerutu. Berbeda dengan taste, kita padukan muncullah blend. Oke. Dan itu ada sendiri ilmunya untuk ngeblend. Kan susah banget kan? Betul. Susah banget untuk ngeblend kan. Untuk menciptakan cerutu kelas premium itu harus betul-betul mendidik seorang roller itu punya feeling yang betul-betul kuat. Feeling itu mulai dari rasa untuk mengetahui berapa berat satu lembar, kemudian jenisnya, warnanya juga sangat penting sekali untuk menuju ke premium. Itu juga yang diajarkan oleh orang-orang dari Kuba. Betul. Karena ada gini, dari satu batang ini ada satu komponen tembakau yang sulit dibakar. Yang sulit dibakar, tapi harus bisa dibakar. Dan tembakau itu justru yang paling enak. Kalau tidak ada itu tidak enak. Satu item itu. Nah, makanya begitu masuk ke proses rolling, pertama yang diajarkan harus dipahami betul feelingnya. Mulai ngerol supaya tidak montir, posisi yang sulit terbakar itu harus ada di tengah, karena kalau tidak di tengah tidak akan tercipta pembakaran seperti ini. Pasti menceng. Jadi kadang tidak merata. Kadang kebakar di dalam, kadang api keluar di sini. Itu rollernya yang itu kesalahan roller. Bukan bahannya ya. Bukan. Tapi memang Anda harus hafal jenis-jenis tembakau rasanya. Insya Allah hafal. Dan itu semuanya memang diajarkan untuk apa? Iya. Mulai dari jenis tembakau sampai tembakau itu dicetak jadi sebuah blend, kemudian di rolling, di finishing jadi sebuah cerutu. Itu kadar air berapa harus tahu, kelembapannya harus tahu, kondisi ruangannya harus seperti apa untuk menciptakan supaya cerutu seperti ini, itu harus tahu. Kalau tidak tahu tidak bisa. Saya ini kan kalau saya merasakan berbagai jenis rokok itu bisa, tapi kan itu sudah dalam bentuk produk ya. Betul. Untuk merasakan produk jadi misalkan rokok merek A, merek B itu bisa merasakan, tapi kalau bentuk mentah tembakau saya kira rasanya sama aja. Nah, menurut saya kan rasanya sama aja. Untuk membedakan itu gimana tekniknya yang Anda pelajari dari orang-orang Kuba? Pertama, sebetulnya memang ada tekniknya ya. Kalau sudah masuk di dunia grader, di dunia tester, masuk ke dalam sebuah ruangan, itu kita ambil satu lembar daun, satu jenis daun, itu untuk mengenali nikotin, ya, tanpa alat, tapi dengan feeling. Caranya diambil contoh seperti ini, dibuka lebar sekali, bahkan dua orang ya, dibuka begini, kemudian kita bakar. Terus ini kita bakar semua tembakau di sela-selanya tulang itu kita bakar. Nah, hasil pembakaran itulah yang menentukan, oh ini tembakau api, oh ini tembakau bagus, oh ini nikotinnya bagus, oh ini daun tembakau posisi daun top atas, atau medium, atau ada tekniknya. Ada caranya untuk itu. Dan itu dari situ bisa tahu berapa nikotinnya. Betul. Jadi feeling ya kurang lebih ya. Tapi dari begitu kita bisa menebak, oh ini enak. Ini kurang bagus. Artinya apa? Proses pada waktu pengopenan mungkin ya, atau asap atau apa itu tidak maksimal mungkin ya, pengerjaannya tidak maksimal, jangka waktunya kurang pas, mestinya katakanlah minimal seminggu atau 2 minggu. Nah itu juga kurang tepat, atau mungkin bahan bakarnya yang dipakai sehingga menimbulkan rasa yang benar-benar karakteristik tembakau, karena pembakarannya menggunakan katakanlah pohon karet gitu ya. Karet, asapnya karet itu masuk di sini. Begitu masuk di sini merusak aroma, merusak taste dan lain sebagainya. Dan itu kalau dipakai untuk dari cerutu rusak juga. Nggak bisa masuk ke jenis premium.
Tapi Montague itu kan pabrikan kelas dunia kan, itu adalah brand kelas dunia. Betul. Tapi kenapa harus diproduksi di Indonesia? Apakah memang kita kebanyakan bahan bakar atau? Pertama kalau saya ketahui ya, Iya, pertama bahan baku. mayoritas tuh yang dibutuhkan kan filler. Oke. Filler itu cenderung ditanam di daerah Jember. Satu. Yang kedua, tenaga kerja jauh lebih murah daripada di Eropa. Itu kesimpulannya seperti itu. Sehingga karena memang Swedish Made ini mendunia, jadi ada di Kamerun, ada di Honduras, ada di mana-mana. Bahkan di Jepang pun juga ada. Di Indonesia salah satunya pilihan untuk produksi cerutu handmade terbesar. Handmade. Iya, miliknya Swedish Made tapi terbesar. Di Okay. Kamerun juga ada, tapi tidak sebesar di Indonesia. Terbesar ya? Terbesar. Kalau kabarnya pabrik rokok di sini juga terbesar se-Asia juga di Indonesia. Betul. Kretek, betul. Kretek ya. Betul. Memang bahan bakunya. Bahan baku dan pekerja ya. Pekerja. Betul. Tapi memang kalau tembakau impor dari luar, mendatangkan. Nah, yang di pabrik saya kerja itu 40% impor, 60% dari Indonesia. Yang impor itu ya seperti daun untuk wrapper, untuk lapisan akhir, karena cenderung kekuningan keemasan, kayak Burley, kayak Connecticut, kayak apalagi itu Arapiraca, Matavina, itu semua tembakau yang punya warna yang menakjubkan. Oke. Tapi tidak taste itu tidak hanya dari situ, tapi justru malah dominan di fillernya. Di fillernya. Di fillernya. Tapi ada ya produk-produk cerutu yang asli dalam negeri? Ada. Oke. Ada. Asli dalam negeri artinya semua bahan baku dari Indonesia. Iya, artinya memang pabrikannya Indonesia dan yang bikin orang Indonesia. Dan tembakonya juga dari Indonesia. Dari Indonesia ada. Ada. Tapi juga diekspor ke luar. Iya, betul. Dan itu makin diminati. Karena Eropa seneng sama rasa pahit, jadi justru malah senang ambil tembakau itu dari Jember. Oke. Dari Jember itu kalau tidak salah setiap tahun melepas 15.000 ton Tembakau. diekspor ke Bremen. Iya betul. Itu dalam bentuk tembakau ya? Dalam bentuk tembakau jadi sudah bisa dipakai. Oke. Bukan dalam bentuk produk cerutunya? Bukan. Oh. Dalam bentuk cerutunya ya paling dari total 15.000 itu dikonsumsi Indonesia sendiri untuk bikin cerutu sekitar 150 ton. Bayangkan selisihnya sebagian banyak. Artinya orang Eropa lebih suka cerutu ya? Lebih suka cerutu, Pak. Itu memang tembakau-tembakau yang khusus cerutu tadi, bukan yang cerutu. untuk rokok ya, yang betul. diekspor ya. Betul. Tapi menarik loh Pak cerutu ini. Saya tadi agak sedikit melakukan riset, ngetik aja di media sosial cerutu gitu. Dan peminatnya sekarang banyak anak muda. Betul. Banyak anak muda yang jadi peminat. Artinya cerutu yang kemarin notabene adalah konsumsi dari high class, sekarang kan sudah bisa dikonsumsi oleh kalangan middle gitu. Betul. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada nggak produk-produk yang memang digunakan untuk di kalangan middle? Ada, Pak. Jadi pengalaman dari Bapak Kahar Muzakir, beliau pensiunan PTP, diritnya PTP waktu itu, kemudian mencoba-coba untuk menjadikan sebuah cerutu, bikin cerutu, karena beliau sering studi, sharing skill ke berbagai negara, akhirnya beliau mencoba untuk bikin cerutu. Nah, sekarang jadi pabriknya namanya BIN. Bos Image Nusantara. Bos Image Nusantara. Betul. Dan ada produknya? Ada, produknya banyak. Contohnya yang sudah disebar, Don Juan, terus El Bomba, Sakera, macam-macam banyak. Dan itu memang untuk kalangan middle. Betul. Agar mereka bisa menikmati cerutu. Betul. Tapi kan menikmati cerutu ini berbeda dengan orang yang rokok konvensional pada umumnya. Iya, memang betul. Nggak bisa di-inhale kan? Nggak bisa. Tapi kan ada beberapa yang memang mengkonsumsi cerutu masih di-inhale. Artinya masih dihisap. Kalau cerutu murni tidak bisa. Oh, tidak bisa? Tidak bisa. Kalau itu memang ada yang memaksa untuk menginhale? Nggak kuat. Nggak kuat ya? Pasti
pasti batuk, tidak kuat. Oke. Jadi cerutu ini konsepnya hanya di kumur, Oke. Itu cara menikmatinya. cara menikmati. Tapi sebetulnya memang logika. Heeh. Yang namanya asap masuk paru-paru, apa bisa paru-paru merasakan? Kan Oke. nggak bisa. Semuanya ada di mulut. Makanya orang Eropa ini sebetulnya benar. Jadi merasakan tembakau ini hanya cukup dikumur. Seperti orang Minang juga dikunyah, dikumur, kemudian diludahkan. Diludahkan. Betul. Nah, cerutu demikian, dikumur. Cuman tekniknya aja. Setelah dikumur, kemudian cara melepasnya. Oke. Nah, melepasnya itu yang ketemu nanti taste-nya. Oh, ini spicy, ada di sini. Oh, ini strong, ada di hidung, ada di sini. Oke. Seperti itu cara menikmatinya. Tapi kan bagi orang yang sudah terbiasa merokok, yang di-inhale masuk tenggorokan dan paru-paru, lalu dikeluarkan lagi, Betul. dan merasakan cerutu hanya lewat mulut itu kan susah untuk betul. beradaptasinya. Memang harus apa ya? Belajarnya tidak hanya sekali 2 kali. Harus sering belajar, sering menikmati. Salah satu contoh teman-teman yang punya usaha di sini, mereka semua sudah menuju ke cerutu. Mereka ambil Partagas, ambil Cohiba dan lain sebagainya. Oke. Kayak Jit apa itu juga sudah mulai menggemari cerutu. Ada nggak Pak edukasi bagaimana cara menikmati cerutu? Karena memang saya pribadi itu susah untuk menikmati cerutu ya. Betul. Jadi belum ketemu feeling taste di mana enaknya cerutu itu masih belum ketemu hingga hari. Mungkin sebagian orang juga merasakan hal yang sama dengan saya. Betul. Jadi sekilas saja untuk bagaimana bisa betul-betul menikmati cerutu ini, wah nikmat sekali. Pertama waktu. Oke. Waktu tidak bisa dipakai seperti ngerokok kretek. Ya, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Harus betul-betul waktu. Makanya harganya mahal. Kemudian pasti si penggemar cerutu pun juga tidak setiap saat, enggak. Momen-momen tertentu. Setelah makan malam atau setelah makan siang atau pada waktu meeting, itu pun juga disiapkan beberapa alat-alat untuk potong, untuk pembakaran dan lain sebagainya. Karena apa? Seperti ini, setelah kita ngobrol mungkin tidak habis ya, nanti kita potong. Kita masukkan lagi ke humidornya. Ya, ada banyak juga alatnya. Ada, Pak. Apa aja? Itu alat pembakaran? Ya, ini untuk cutternya. Cutter itu untuk? Cutter ini untuk membuka penutup headnya. Oke. Itu sudah tidak terbuka ya? Belum. Memang tertutup. Memang tertutup. Nah, ini dipotong sama cutter ini. Cutter ini macam-macam. Ada bulat, ada bentuk V, ada lobang touch ya. Yang lobang ada. Ada tekniknya sendiri untuk motong? Ada. Jadi karena sebetulnya cerutu itu kan betul-betul menikmati tembakau tanpa ada atau kemasukan benda asing ya. Iya. Katakanlah limnya ya, glue-nya. Makanya pada saat proses supaya ini tidak lepas, di sini kita bikinkan namanya cap. Dengan lilitan ini pun juga ada tekniknya. Lilitan. Kemudian ada pisau pemplong untuk membuat lubangnya, penutup capnya itu. Nah, setelah itu sekian jaraknya kurang lebih 5 mili ini. Untuk membukanya dengan cutter ini tidak boleh lebih dari 2 mili. Ukur? Iya, kurang lebih ya. Makanya feeling betul-betul harus punya. Tidak boleh lebih dari 2. Kenapa? Kalau sampai melebihi dari itu, ini lepas semuanya ngelopor. Brodol. Saya pernah itu brodol. Betul. Itu artinya apa? Capnya kepotong semua. Penguncinya kepotong semua. Itu teknik untuk membuka bagian belakang. Betul. Membakarnya pun juga ada tekniknya. Membakarnya karena pakai laser ya. Jadi harus dari sini, dari samping. Tidak dianjurkan begini karena apa? Khawatir gas masuk ke dalam filler. Jadi kalau ini? Ya, contohnya. Dari samping begini. Betul. Samping. Jadi samping begini.
Ini enggak langsung kayak rokok gitu ya? Untuk Berat, terlalu berat. terlalu Jadi berat. harus dibakar dulu, ya. Setelah itu kita kalau memang sudah benar-benar mencandu cerutu, Iya. ini sudah tahu rasanya. Oh, ini udah Oke. tahu rasanya. Nah, setelah ini kemudian baru dihisap. Tidak sampai di exhale ya? Tidak sampai di inhale Tidak ya? sampai dihel. Hanya lewat mulut. Lewat mulut, keluarkan di hidung. Belum menemukan rasanya. Keluarkan. Bagi pemula gimana untuk merasakan aroma tembakau dari cerutu ya? Ya harus sering belajar, Sering? sering belajar. Oke. Kita ajarkan caranya begini, cara motongnya begini, cara menghidupkan begini, kemudian cara menghisapnya begini, cara pegangnya pun. Jadi juga ada educationnya. Education. Education knowledge. Cara pegang Iya. saya salah berarti. Kretek itu kretek. Ada yang begini, Oke. ada yang model begini. Begini bisa. Begini bisa. Iya, begini bisa. Tapi rata-rata begini. Rata-rata begini ya. Nah, ada yang begini. Sambil ngobrol. Ada yang Macam-macam. ditaruh juga ada. Ditaruh aja tinggal ngobrol bisa. Tapi memang ini kalau sudah habis atau ini cerutu ini sekali habis atau bisa Tergantung waktu. tergantung waktu. Seumpama meetingnya singkat, Ah, pendek, kemudian masih sisa, kebetulan makanya kalau umpamanya kita mau bikin produk, kita arahkan produk ini sesuai dengan size yang dibutuhkan. Artinya apa? Oh, setelah makan malam, oh ini panjang, pakai double corona. Ada ukuran double corona, Kak panjang ya. besar sekali dan panjang sekali, 18,4 mili. Jenisnya apa aja kalau cerutu? Secara umum ya, tapi sekarang para produsen lokal Iya. itu sesuai dengan maunya. Oke. Tapi sebetulnya secara internasional itu ada namanya. Oke. Seperti yang saya bikin di Swedish Made dulu, Montague itu punya 6 tipe. 6 tipe ya. 6 tipe. Nomor 1 terbesar double corona. Nomor 2 size di bawahnya sedikit, Iya. Churchill. Kemudian corona. Iya. Ini corona. Corona. Betul. Virus. Sekarang Lanjut. corona. Adiknya ini kecilan lagi, namanya petit corona. Petit corona, agak Petit kecil. corona. Kecil. Itu cepat habis ya kalau ini. Nah, makanya kita siapkan sesuai dengan size. Iya. Itu disiapkan sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Oh, sekarang meetingnya singkat, pakai petit corona. Petit corona. Oke. Atau cewek mungkin pakai petit corona. Atau untuk pemula Pemula petit corona. Petit corona. Bisa. Oke. Atau pakai setelah petit corona robusto. Oke. Robusto size-nya besar, ringnya besar tapi pendek. Oh. Lah, oke. bisa diciptakan lagi petit robusto atau short robusto. Short Jadi ro- ah. jadi diameter sama tapi ukurannya lebih pendek. Lebih pendek. 10,4 cm. Iya betul, 10,4 cm. Itu untuk mahasiswa. Untuk short meeting. Short meeting. Betul. Itu yang memang harganya tadi yang saya bilang middle. Betul. Oh, Dari harganya terjangkau juga. Dulu seingat saya itu ada yang mirip mirip cerutu, produknya Jarum, Cigarilos. Itu masuk kategori cerutu juga. Cigarelos itu semi ya. Semi. Jadi Oke. Varian baru atau enggak masuk keluarga cerutu? apa ya? Itu sebetulnya intinya si pabrik mengarahkan supaya orang Indonesia mengenali cerutu. Oke. Belajar dari situ. Belajar kenal dulu. Oh, ini Cigarilos begini, rasanya begini. Tapi itu sebetulnya semi. Semi. Jadi semi kretek, semi cerutu. Masih rokok Dikenalkan, itu. masih rokok. Oke. Masih bisa di-inhale. Masih bisa di-inhale. Kemudian pabrik tersebut bikin betul-betul cerutu, namanya Dos Hermanos. Oh, Itu baru cerutunya. itu baru cerutunya? Baru cerutunya beliau itu. Oke. Dos Beda ya, Hermanos. Cigarilos dan Dos Hermanos. Oh, beda sekali. Artinya Cigarilos itu bukan cerutu. Apa semi ya? Oke. Persepsi saya salah dulu. Saya kira saya beli Cigarilos ngeteng dulu itu saya beli cerutu. Bukan, itu semi. Itu pun pembungkusnya pun juga bukan tembakau itu. Oke. Namanya HTL. Oh. Jadi serbuk tembakau yang dicetak jadi lembaran kertas. Oke. Kalau cerutu ini kan memang isinya tembakau,
Semuanya pembungkusnya tembakau. Tidak ada tidak ada. cengkeh, Tidak ada. caos, Tidak ada. tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Semuanya murni tembakau. Ada yang bikin vape ini juga rokok, namanya electric cigarette, rokok sigaret. Betul. Tapi mereka tidak mau disebut ini rokok. Hmm. Apapun produsennya, apapun penggunanya, saya nge-vape, saya tidak merokok. Bukan merokok. Apakah di cerutu juga sama? Ini cerutu, ini bukan rokok. Betul. Enggak, artinya ada persepsi semacam itu. Ada. Ini cerutu, ada. bukan rokok. Bukan. Kita nyigar. Oke, beda ya. Beda. Ayo merokok cenderung sigaret. Tapi kalau ayo kita nyigar di mana? Pasti cerutu. Cerutu. Pasti cerutu. Artinya komunitas cerutu tidak ayo merokok, tidak okay. ada. Tidak ada. Jadi ayo nyigar. Oh, kita berarti cerutu. Tapi kan memang kalau tidak di-inhale, ini kan efek negatifnya lebih sedikit daripada rokok. Betul. Benar ya? Betul. Karena memang dia hanya keluar lewat mulut dan dinikmati. Betul. Dinikmati di mulut. Betul. Gitu. Jadi di mulut ini yang terasa seperti ini, saya bisa menikmati. Oh, ternyata Besuki Naots punya kelebihan sekian, kelebihan seperti ini. Oke. Ini dikasih campurannya Javano, kasih campuran Nicaragua, oh begini, bisa Pak. Pak Agus, kalau orang yang mau mengkonversi dari rokok ke cerutu, butuh berapa waktu lama untuk bisa menikmati? Karena saya sendiri dari rokok ke cerutu itu masih ada pahit-pahitnya, ada rasa-rasa yang cukup aneh dari cerutu itu. Bahkan untuk kembali ke rokok lagi juga merasakannya juga pahit. Akhirnya juga sulit. Ya? juga sulit. Betul, betul. Kalau ada yang mengalami seperti saya begini, apakah saya harus mundur merokok lagi atau tabrak aja ke cerutu? Tabrak aja ke cerutu. Lebih sehat. Lebih sehat. Tapi ada nggak orang yang ini masih cerutu tapi juga masih ngerokok? Ada. Banyak. Ada banyak. Cuman jenis-jenis rokoknya yang putihan. Oke. Kayak Marlboro, Camel, seperti itu. Putihan ya? Iya, yang kretek nggak mau. Nggak mau. Karena memang sudah. Iya, sudah taste-nya cerutu. Oke. Sudah taste-nya murni tembakau. Murni tembakau tanpa cengkeh dan sebagainya. Betul, tanpa rempah-rempah lah. Betul. Pak Agus kan sudah banyak makan asam garam dan pengalaman di dunia cerutu. Bikin produk sendiri, Pak? Rencana. Insya Allah. Tapi sudah ada. Sudah ada beberapa produk, cuman belum menunggu waktu. Tapi kan kalau jenengan kan sudah bisa memproduksi kelas Montague, artinya produk yang lahir dari tangan jenengan juga kelasnya juga dunia nantinya. Artinya harus, bisa dinikmati oleh masyarakat pecinta cerutu. Insya Allah, Pak. Untuk mengarah ke sana sebetulnya dari segi skill sudah ya Pak ya. Okay. Dalam tanda kutip penunjangnya juga harus mengikuti, Pak. Harus mengikuti. Karena tembakau ini kalau tidak disimpan di tempat yang standar tetap percuma. Percuma, nggak akan jadi kelas premium. Oke. Jadi skill nggak ada gunanya. Oke. Ini kan ada banyak jenis ya. Yeah. Ini ada yang ini tadi yang jenengan bilang apa? Itu short robusto. Short robusto ya. Betul. Ini kecil tapi agak gendut. Gendut pendek. Pendek. Betul. Juga ada jenis yang lain. Nah, itu robusto. Nah, bagi orang yang awam mungkin merasakan dua-duanya ini sama rasanya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena masih pahit, belum pahit podo ae. Bisa jadi begitu. Tapi aslinya mereka ini berbeda secara taste. Berbeda. Makanya begini, sebetulnya yang namanya rasa, taste ya, itu relatif sebetulnya, Pak. Okay. Relatif sekali. Jadi ada yang suka Naos, ada yang suka Forston London, ada yang suka Connecticut, ada yang suka Ecuador tembakau, ada yang suka Nicaragua, macam-macam Pak sebetulnya. Oke, mereka itu suka dengan jenis itu karena memang sudah nyoba pertamanya itu atau memang mereka mencari? Mencari Pak, mencari. Okay. Seperti kita rokok kretek, oh cocoknya Sampurna kretek ternyata, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas mencari. Nggak mungkin kalau enggak. Karena apa? Untuk menemukan cita rasa yang khas yang dinikmati, kalau tidak dikonversi dengan yang lain nggak akan ketemu Pak. Subjektif ya? Artinya kesukaan saya bisa jadi beda dengan kesukaan Pak Agus. Betul sekali. Itu yang bikin banyak. Saya kira begini, karena tembakaunya sama, rasanya juga dipukul rata sama gitu. Enggak juga ya kan? Tidak. Karena isinya pun saya yakin mereka juga berbeda. Sehingga yang namanya isi
cenderung dirahasiakan. Dirahasiakan. Apa isinya itu blend Indonesia itu aja. Ada kesulitan nggak Pak waktu bikin cerutu? Kesulitan sekali di itu Pak, mendoktrin operator untuk betul-betul menciptakan sebuah feeling yang kuat. Oke. Karena dengan tidak punya feeling yang kuat, satu batang cerutu ini bisa jadi sudah susah payah gulung, kemudian nunggu, kan dipres juga. Oke. Press waktunya press itu minimal 1,5 jam. Oke. Dibalik 1,5 jam lagi, baru 3 jam lagi bisa diproses finishing. Oke. Nah, kalau umpamanya basicnya operator feelingnya ndak bagus, ndak pinter, nggak jadi cerutu. Efeknya dihisap tidak bisa, atau dihisap yaitu tadi Mampet ya? mampet, Oke. atau tadi dihisap miring pembakarannya, ndak bisa lurus, ndak bisa bagus. Ada banyak produk gagal dari. Banyak Pak. Jadi pada waktu kita ajarkan ke mereka harus belajar ke kualitas, jangan kuantitas. Kita doktrin terus kualitas, kita ajarkan terus. Kemudian yang namanya pabrik juga nggak mau rugi Pak. Yeah. Ada batasan-batasan reject yang harus dimiliki mereka. Nggak boleh lebih dari 2% namanya Pak ya. Otomatis kita harus tetap dituntut target juga. Makanya yang susah itu sebetulnya yang ngajari ini yang susah sekali. Karena apa? Harus pintar, harus feelingnya harus bagus, harus menciptakan 50 batang cerutu dalam satu hari itu clear semua, nggak boleh ada reject. Harus clear. Harus clear. Dan itu semua handmade ya? Handmade semua. Ada yang nggak ada satu produk cerutu yang pakai mesin. Nggak. Cerutu mesin ada. Oh, ada. Cerutu mesin kelas premium ada. Oke. Tapi handmade lebih elegan lagi. Lebih elegan. Lebih enak lagi. Oke. Apa bedanya? Ya, kalau mesin, ini saya kan juga pegang mesin juga. Rata-rata pengalaman ya, rata-rata di endingnya itu rasanya sudah tidak seperti di awal. Oke. Karena apa? Pada waktu tembakonya kan sudah ada 3 macam. Filler ditampung di atas, pakai sak besar, turun perlahan-lahan masuk ke tong. Tongnya mesin. Kemudian di tong ini diambil sama penjepit. Ini penjepit ini sudah diatur gramasinya. Jadi ambil gini sudah sekian gram. Sekian gram. Nah, pada saat proses ini mesin kan panas. Pada saat mesin panas ini rata-rata mesin ini mesin yang sudah tidak modern ya, karena dari zamannya Belanda. Sehingga pelumasan pakai minyak ini ada di luar. Nah, kena panas, kena gesekan panas. Akhirnya si uli ini tadi baunya kena di itu yang mempengaruhi rasa. Itu mirip yang kalau konvensional rokok itu SKT dan SKM gitu. Nah, betul. Memang beda ya, yang linting sama. Betul, beda. Harganya pun juga. Harganya pun beda. Kalau sama mesin produksi per hari bisa sampai berapa? Mesin kalau saya pernah pegang ini setiap menit 28 batang. 28. Kalau handmade pakai tangan? Satu hari 50 sudah bagus. Kalau satu ini membutuhkan waktu berapa? Ya, satu batang. Coba dijumlah aja. Umpamanya targetnya mereka 50 dibagi 8 jam. Sekitar. Berarti ini sekitar setengah jam lah ya bikin. Betul, Pak. Setengah jam. Betul. Karena proses pressingnya sendiri untuk jadi bulat begini 3 jam. Tapi kalau untuk profesional kayak jenengan sehari bisa 100 batang? Insya Allah. Tergantung barang yang sudah siap untuk di finishing ya. Iya. Jadi di pressingnya sudah berapa molding baru kita geber untuk finishing. Bisa. Geber untuk finishing. Iya, bisa. Kalau tadi di pabrik misalkan ada handmade yang nggak jadi, itu dibongkar larikan ke destroyer Pak, dilarikan ke primary. Jadi dihancurkan pakai mesin, jadi shot filler. Nah, inilah yang jadi cerutu mesin. Jadi cerutu bikinan mesin. Cerutu bikinan mesin. Yang dihancurkan itu tadi. Sisanya handmade itu. Oke. Tapi semuanya, hampir semua cerutu mesin itu pakai yang sisa itu. Pasti lah, mau daripada dibuang. Cuman kan dalam kuota kan tidak mungkin, pasti diambilkan tembakau baru untuk memenuhi jumlah target. Secara fisik ada nggak yang membedakan ini bikinan tangan dan bikinan mesin?
Kalau mesin Oke. rata-rata short filler ya Pak ya. Iya. Kalau long filler nggak bisa. Nah, long ini nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Long filler Yang nggak bisa. short yang pendek-pendek. Enggak, maksudnya short filler. Jadi isinya lembut, Pak. Isinya yang lembut. lembut. Oke. Iya, isinya yang lembut. Gimana cara membedakan kalau bagi awam untuk? Di sini tidak ada contohnya. Nggak ada contohnya. Nggak ada Ini contoh, ini handmade semua ya? Long filler semua. Long filler semua. Handmade semua. Apa ini dari tampilannya? Tampilannya sama, Pak. Tampilan sama. Rata-rata pada waktu di cutting belakang. Oke. Digeduk. Keluar. Itu aja saja sebetulnya. Sebetulnya itu aja. Padat kan? Padat. Iya. Kalau handmade padat nggak oke. keluar. Itu aja cirinya. Itu cirinya ya. Kayak rokok yang digeduk itu ada. Betul, karena memang short filler. Oke. Jadi mubrul lah bahasa Jawanya. Muprul ya. Itu yang memang membedakan rasanya dengan yang lain. Betul. Tadi saya baca banyak berita soal cerutu sebelum ketemu jenengan. Kabarnya sampai Pak Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian itu menginstruksikan untuk melihat cerutu-cerutu dari Nusantara. Betul, Pak. Terutama di Jember yang Anda bilang dan Aceh sekarang yang lagi dikejar. Betul. Dua tembakau ini memang memiliki karakter yang berbeda. Betul, Pak. Berbeda sekali. Indonesia punya emas hijau, Pak ya sebetulnya. Oke. Tembakau itu ya. Nomor 1 Aceh. Nomor 1 di Serdang. Deli Sumatera, Serdang. Pak. Iya. Di Serdang. Betul. Tembakau Sumatera itu jangan betul-betul dikejar-kejar, dicari-cari. Oleh orang luar, Pak. Orang luar. Iya. Dan apa keistimewaan? ya taste-nya berbeda sekali. Dengan yang Jember tadi beda. Beda sekali. Sama Besuki Naut beda sekali. Oke. Makanya setiap kali di box-boxnya yang box-box yang dari luar negeri itu ada 100% Sumatera kan. Oke. Iya, gitu, Pak. Itu yang malah lebih mahal. Tapi kok kebanyakan orang yang lebih suka ini asli Kuba. Ini asli Amrik. Kalau memang diadu begitu secara rasa Berani, Pak. berani. Tinggal ngatur dalamnya aja. Tinggal ngatur komposisinya aja. Oke. Tapi memang itu kalau dijadikan produk sudah bisa diadu ya rasanya. Betul. Karena rokok pun kita juga lebih bagus katanya di luar daripada rokok-rokok Amerika secara tembakau. Betul, Pak. Sama juga di dunia cerutu. Sama. Cerutu justru malah lebih bagaimana, Pak ya? Cerutu itu memang penanganannya betul-betul konvensional sekali, Pak. Okay. Mulai dari proses fermentasi itu diulet-ulet sama ibu-ibu. Proses tapel, proses bir dan lain sebagainya, pengasapan itu ibu-ibunya betul-betul. Fermentasi juga. Fermentasi itu tembakau di tembakau. Jadi tembakau itu di tata dalam bentuk lembaran-lembaran gitu. Okay. Nah, kemudian setelah dibendel, kemudian ditata dengan ukuran yang sudah ditentukan, tinggiannya juga. Kemudian di tengahnya persis dikasih lubang. Kalau dulu bambu, tapi sekarang paralon bisa, Pak. Sampai tembus tengah. Itu dikasih termometer untuk mengukur suhu di tengah. Itu setiap jam, Pak, diukur, Pak. Diukur. Karena tembakau itu panas, Pak. Tembakau itu proses terjadinya fermentasi ya karena panasnya itu. Alaminya di situ ya. Betul. Itu waktunya membutuhkan lama. Lama sekali. Untuk satu kali fermentasi berapa? Begini aja. Jadi untuk jadi cerutu itu minimal daun ini 1 tahun baru bisa dibikin cerutu. Serius? 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun, Pak. Mulai dari tanam sampai proses tapel, sampai penyimpanan di gudang. Iya. Sampai jadi lembaran untuk siap itu minimal setahun, Pak. Katakanlah itu barang habis semua, untuk cerutu lagi nunggu setahun. Dan nunggu 1 tahun lagi, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa dipercepat. Bisa. Belum ada teknik untuk mempercepat itu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa atau memang belum ada? Belum, selama ini saya tahu nggak. Belum bisa. Minimal tuh. Semakin lama semakin rasanya semakin. Oh iya? Semakin bagus. Mirip ini wine. Nah, wine itu kan semakin direndam lama juga semakin. Betul. Beda ya dengan rokok ya. Rokok kan semakin didiamkan lama semakin apa? 1 bulan sudah nggak enak karena ada yang namanya saus tadi, ada benda lain yang ikut masuk sehingga mestinya tembakau ini dicampur antara jenis satu dengan yang lain menemukan sebuah rasa A gitu ya. Karena sudah di situ ada
rasa-rasa, ada saus dan lain sebagainya, ya rusak. Beda ya keras. Tapi kalau ini memang benar-benar fermentasinya dari alam, semuanya dari alam, Betul, Pak. sehingga ya yang merasakan juga tidak akan merasakan efek negatif yang berlebihan. Betul. Pernah ada keluhan saya kebanyakan cerutu kena penyakit gitu? Belum ada. Belum ada. Belum seperti rokok konvensional atau vape. Belum ada. Belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Karena memang ini memang produknya herbal. Betul. Herbal sebetulnya. cerutu. Tapi apa bedanya dengan ini Pak Agus? Dulu itu ada orang yang suka main pipa itu. Nah, itu kan juga pakai cerutu, pakai Cangklong apa? tuh ya. Cangklong. Itu kan juga pakai tembakau murni. Iya, betul. Beda perlakuannya dengan cerutu. Kalau cangklong kan pakai Pipa tembakau ya? lembut, Pak. Oke. Hanya itu aja. Dan tembakau lembut itu pun juga nggak pakai rasa-rasa, Pak. Oh. Contoh serindil. Serindil ini kan khas untuk cangklong. Serindil ini yang diproses, difermentasi. Baru sudah sekian bulan, lamanya mungkin 1 tahun, ini tahun sekian, itu ya. Kemudian dirokok dengan pipanya itu, rasanya mirip. Sebetulnya kalau saya mencoba ya, mirip cerutu. Mirip. Tapi prosesnya ada berbeda. Berbeda. Untuk bikin tembakau. Berbeda, Pak. Ada yang pakai bumbung, ada yang pakai ikat, ada macam-macam beda. Pakai bumbung, pakai ikat. Oh iya. Anda mempelajari juga soal. Ya, karena saya kenal cerutu, saya kepingin tahu yang namanya taste-nya ini bagaimana, saya coba kenali juga, Pak. Oke. Produk Indonesia sampai kemana aja Pak yang Anda tahu? Bin terutama ya. Iya. Bin ini sudah mancanegara. Mancanegara. Iya. Laris di sana. Ya, kelihatannya laris juga, Pak. Bahkan sempat mempublikasikan bahwa 1 tahun tuh sempat bikin sampai 1 miliar batang. 1 miliar batang untuk diekspor. Untuk diekspor. Ini kan tidak se-hype rokok konvensional kan? Ya. Kira-kira menurut jenengan yang sudah lama di dunia cerutu ini apa yang kurang? Promosinya kah atau memang ada regulasi yang menghambat dari pemerintah untuk cerutu? Saat ini, Pak. Iya. Saat ini salah satunya itu. Apa? Regulasi itu. Regulasi. Apa bedanya dengan rokok yang? Ini pengalaman. Dulu saya ikut resign itu karena memang dari pusat menganjurkan supaya Cerutu. dikurangi personilnya. Personilnya. Oke. Akhirnya kesepakatan dengan SPSI seperti apa? SPSI minta supaya ditawarkan mulai dari staf sampai orang pertama staf ngacung saya. Oke. Waktu itu juga karena itu di gambarnya sama, boxnya cerutu juga persis punyanya Kretek. Itu gambarnya itu jadi cuma dikasih 1/4 gini, Pak. Yang 3/4 ini gambarnya orang kanker dan sebagainya itu. Artinya tidak kelihatan produknya. Betul, itu salah satunya. Itu salah satunya. Tapi kalau memang untuk promosi dan sebagainya sudah tidak boleh promosi dengan gaya merokok, paling namanya aja, Pak. Namanya aja. Iya, betul. Tapi kalau untuk turun edukasi sudah dilakukan ya. Betul, sudah dilakukan. Karena edukasi, Pak, ya harus menunjukkan seperti apa. Tapi kalau untuk promosi kan tidak boleh, Pak. Oke. Tapi bagaimana untuk gini? Bagi orang yang lama bergelut dengan nikotin yang diinhale, lalu memakai cerutu yang hanya di mulut, kira-kira ketika Anda awal pertama untuk mengedukasi apa yang harus Anda lakukan? Karena pertama kepingin sekali mencoba cerutu, Pak, ya. Saya pun juga tidak bertanya, ini di inhale apa enggak, langsung saya coba. Begitu saya karena sukanya, karena saking gembiranya pegang cerutu, langsung batuk. Sakitnya di sini kan meledak, Pak. Nah, dari situ sudah tertata, karena kepingin tadi. Oh begini, ketemu, Pak, lama-lama. Akhirnya ketemu lama-lama. Terutama di mus ini, Pak. Ini bisa merasakan, oh ini strong, oh ini soft, oh ini spicy-nya ada di sini. Semuanya ketemu. Ada ya memang komunitas atau orang yang memang diterjunkan untuk melakukan edukasi terhadap cerutu ini? Kalau
Ada sih ya, kalau setahu saya di berbagai negara-negara Eropa itu ya setiap pabrik itu pasti mengedukasikan sendiri-sendiri, Oke. pasti itu Ada memang. ada, pasti. Jadi kayak Rocky Patel itu pasti, kemudian Davido, kemudian La Aurora, Oyo Monterey, terus Romeo Julieta dan lain sebagainya, itu mereka buka YouTube-nya pasti ada edukasi. Ada edukasi. Ada, Pak. Bahkan dengan wine dan lain sebagainya. Oke. Minumnya, cara menikmatinya juga sama ya. Sama. Kalau rokok itu kan enak dinikmati, rokok konvensional ya, dinikmati dengan dengan kopi. Kalau cerutu ini apa? Juga sama dinikmati dengan kopi. Bisa, cuman rata-rata ya wine, Wine ya. wine rata-rata. Ada sensasi. Ada lebih, lebih. Saya dulu justru malah Nggak, maksud saya gini, kalau kita itu sering lihat film, orang cerutu pakai wine, itu kan just style, gaya. Tapi memang itu bukan gaya, bukan sebatas gaya, atau memang itu cara itu menikmatinya? jodohnya, Oh, oke. jodohnya. Dulu saya, ini rahasia saya ya. Saya kepingin merasakan yang namanya, oh ini Nauz, oh ini apa, Nicaragua, oh ini Matavina punyanya Brasil, oh ini Connecticut punyanya Amerika. Saya nyoba. Satu hari gini saya harus menghabiskan 24 Batang? batang. Satu hari. Cuman ya nggak harus habis. Paling ya sekian udah taruh. Sempat sampai terjadi yang namanya asbak itu meledak gara-gara semuanya itu mau apa? Bakar. Iya, sempat meledak sempat. Nah, supaya saya bisa mengenali satu dengan yang lainnya pada saat jam yang sama, saya minta dibelikan. Kalau wine saya kan khawatir aja karena nggak kulino ya, nggak kulino. Saya minta dibelikan badek, Pak. Oke. Badeknya, Badek ya. Tapi ketan. Gitu. Bisa dinikmati dengan Bisa. itu. Itu mirip wine. Oh, oke. Jadi dikumur tek gini ya, dikumur hilang sudah netral lagi. Oh. Lu merasakan tembakau cerutu yang baru lagi udah tahu lagi. Udah tahu lagi. Langsung tahu, Pak. Artinya asap cerutu dipadu dengan wine itu menghasilkan sensasi yang beda. Maksudnya Menghasilkan sensasi rasa yang blend, padu. ya nikmat itu tadi. Nikmatnya itu tadi ya. Jadi bukan sebatas style gitu ya. Bukan, Pak. Nikmatnya itu tadi. Ada nggak orang-orang yang main cerutu begini hanya untuk gaya-gayaan tanpa Ya, mengetahui? Saya rasa ada. Saya rasa ada. Pernah nemuin yang kayak gitu? Karena uangnya banyak. Ya, karena uangnya banyak. Bisa jadi. Memang bisa jadi dari style itu kecanduan juga. Akhirnya rasanya. kecanduan karena sudah mau pegang kretek gengsi. Ini kalau saya ada yang nyetok ya enggak apa-apa. Turun lagi kretek gengsi. Iya begitu itu saya. Rata-rata harga masih berapa Pak cerutu yang Kalau standarnya Indonesia ya minimal 50.000 50.000 per batang. Yang kelas-kelas ukuran besar ya. Kalau yang kecil kayak Don Juan atau apa itu masih 100 berapa Pak itu Pak? 140 atau yang berapa? gini-gini ini? Itu punyanya Keisa Pak. Yang ada mereknya K 80 Pak satu. Oh ya, per bat kan cukup mahal juga. Seharga 4 bungkus rokok konvensional. Betul. Satu batang 80. Artinya ini masih dikonsumsi masyarakat high class ya. Kalau memang untuk menikmati satu batang aja masih di atas 50. Iya, makanya strateginya para reseller itu beli banyak varian, dijadikan satu, kemudian dijual dengan harga yang rendah. Gendong indit istilahnya. Apa yang bikin mahal? Prosesnya itu tadi ya, karena lama dan sebagainya. Betul, karena lama prosesnya. Karena lama sekali prosesnya. Bahan bakunya juga mahal sekali. Mahal sekali. Ini kabarnya bikinan Anda? Betul. Ini Anda yang ngeblend? Iya. Bahan baku dari mana aja? Blend Indonesia punya. Blend Indonesia punya semuanya? Sama bindernya, Besuki Naut, cuman wrappernya ini saya coba Nicaragua. Nicaragua? Dari Nicaragua? Iya, dari Nicaragua itu. Datangkan dari sana? Iya. Itu juga mahal juga kan untuk mendatangkan? Mahal Pak. Caranya karena saya sudah kenal sama mereka yang punya pabrik, saya tolong dikirim sekian. Bisa ya? Bisa. Kapan diproduksi masal?
Insya Allah secepatnya. Secepatnya ya. Belum ada brandnya ini. Diproduksi massal dan ada brand. Ini warnanya beda-beda Pak ya. Ada yang ada coklat, betul. ada yang agak Ya, ciri-cirinya tembakau Oke. macam-macam varian. Kalau yang coklat-coklat begini ini itu naut rata-rata. Besuki naut. Besuki naut. Betul. Kalau yang agak-agak begini? Bisa VBN, bisa dari Klaten, bisa. Apa beda? Kalau beda warna, beda rasa? Iya, ya itu tadi. Oke. Relatif ya. Relatif. Oh, saya suka naut. Saya suka Nicaragua, saya suka Honduras, saya suka Cuiba karena Havananya. Oh, oke. Orang bisa mengidentifikasi itu tembakau mana juga bisa dari warnanya juga ya? Iya, betul. Betul. Panjang ini biasanya untuk menghabiskan butuh waktu berapa? Nah, itu ukuran size double corona segitu, Pak. Oke. Ini untuk menghabiskan satu batang butuh 2 jam lebih. 2 jam. 2 jam lebih. Nggak ada beda rasa. Misalkan saya habis ngerokok cuma 3 cm, saya matikan gitu. Kalau cerutu tetap rasanya tetap konsisten. Betul. Enggak seperti kretek. Itu tadi karena kretek ada saus, begitu mati ditaruh baunya sudah beda ya? Beda. Tapi kalau ini dicoba lagi. Ini saya cut, enggak perlu, langsung dibakar aja. Kalau mamanya besokan harinya mau pulang, ya supaya higienis, dipotong bersih, masukkan lagi cupnya, kan ada ini cup ini, atau masukkan ke humidornya, dirokok lagi, besok pagi tetap nikmat. Tetap nikmat. Tidak berubah rasa. Tidak berubah. Atau memang ini pertama kali keluar memang dipersepsikan bahwa ini rokoknya para juragan, rokoknya bos. Kalau di film rokoknya Don Juan. Atau memang itu yang bikin harganya melangit? Apa karena persepsi awalnya sudah begitu? Bisa jadi sih Pak ya, karena gengsi berat Pak ya. Namanya cerutu ini, waduh, harga mahal. Otomatis yang merokok orang-orang yang bintang film benar. Atau Pak Harto. Ya, Pak Harto juga cerutu ya. Pak Harto. Artinya persepsi itu masih ini, dan itu yang bikin harganya agak tinggi. Betul Pak, harganya image sudah. Image-nya. Tapi kan juga ada pabrikan yang tadi jenengan bilang mau memproduksi. Bisa Pak. Jadi kita kan bukan Eropa, Indonesia. Kita coba ciptakan cerutu yang taste-nya bisa cepat dikenal dengan harga yang terjangkau. Harga yang terjangkau. Harga terjangkau. Kalau mau diadu cerutu Eropa dan Indonesia, berdasar pengalaman Anda, yang lebih oke taste-nya? Maksudnya itu yang ini ada kita gitu ya. Kita yang bikin. Kalau pabrik lokal belum berani Pak. Belum berani ya. Dos Hermanos itu sebetulnya saya lihat dari beberapa YouTube-nya, mulai dari bahan dasarnya dan lain sebagainya itu impor Pak. Mungkin ini kurang tahu, mungkin karena kurang tepat di ngeblendnya, ngeracik dan lain sebagainya, mungkin Pak ya. Pure teknik ya. Sebetulnya enggak ada Pak yang seperti itu. Jarum, hebat sekali. Ada begini, ada nggak yang bahan bakunya dari Indonesia, tembakonya diolah di luar, dijual lagi ke sini? Ada banyak. Itu ya. Karena memang beda teknik itu. Iya. Tapi kalau orang Indonesia punya teknik yang mumpuni seperti orang Eropa kan juga tidak bisa menekan harga supaya tidak terlalu mahal kosnya. Jadi kalau umpamanya dicoba dikelola di sini gitu ya Pak ya, sampai dengan jadi cerutu, ya itu tujuannya. Kosnya bisa ditekan. Betul. Bisa ditekan. Jadi kita proses sendiri di sini seperti apa, caranya bagaimana sampai mendapatkan sebuah produk yang premium, tapi tidak tidak membutuhkan biaya besar. Bisa ya. Bisa. Industri cerutu di masa mendatang Anda menilainya bagaimana nanti di Indonesia? Kalau menurut saya ini saat yang tepat. Iya. Karena rata-rata pemuda semuanya beralih ke linting. Jadi banyak sekali yang meninggalkan produk-produk pabrikan ya. Ini kesempatan sekali. Karena kalau menurut saya justru taste dari hasil linting itu mendekati ke cerutu. Cerutu ya. Mendekati ke cerutu. Memang tidak ada campuran dan sebagainya. Iya. Tapi mereka masih pakai kertas ya kan. Kertas. Cuman
sudah tidak mengenal di Ya. sausnya. Saus, Jadi ya. murni dari tembakau Madura, Oke. tembakau dari apa namanya Tambeng, Besuki, ya. Kemudian Paitong, Ya. dicoba, di mix ketemu rasa apa. Nah, sebetulnya konsepnya cerutu seperti itu. Oke. Tinggal perbedaannya memang ini tembakau untuk cerutu dan itu untuk kretek gitu aja. Oke, Tapi tapi kan- secara teknik hampir mendekati. Tapi kemarin itu kan linting juga banyak disalahgunakan. Tembakau gorila yang dilarang juga di. Tapi memang tidak ada potensi ya untuk dicerutu menggunakan tembakau-tembakau yang dilarang oleh Tidak, pemerintah. tidak. Tidak ada. Tidak ada. Artinya memang tembakau nakots ini ya inilah cerutu. Kalau yang jenis-jenis kretek itu kan macam banyak sekali macamnya, banyak sekali. Saya tahu pernah saya coba kepingin tahu dari satu blend kretek itu lebih dari 9 macam daun tembakau, bahkan 10 lebih. Sudah dari riset, Pak. Kenapa anak-anak muda itu dari konvensional ke linting berpindahnya? Kalau menurut saya sih ini ya sebetulnya mereka berpikir cerdas ya. Kalau terus-terusan Konvensional. mengkonsumsi rokok dengan saus itu bahayanya Oke. di Terakhir masa yang akan datang. tambah Bahaya. mahal juga harga rokok. Nah, di samping itu memang harganya semakin meningkat. Makanya kalau umpamanya kita punya ide mengarahkan teman-teman ini untuk mengkonsumsi cerutu tepat sekali. Dari linting itu bisa nanti cerutu ya? Karena memang sudah memasuki pintu masuknya sudah dapat. Iya, betul, Pak. Jadi secara dasar sudah masuk. Bisa artinya mereka kemudian diarahkan sedikit untuk menuju ke cerutu bisa, Pak. Oke. Makanya konsepnya kita harus bikinkan produk-produk cerutu yang asli cerutu, bukan sigarillos ya, bukan cerutu kretek ya, bukan ya. Tapi yang asli cerutu tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Kan ukurannya agak lebih kecil ya. Betul. Tapi rasa tetap Insya Allah. Makanya kita pandai-pandai kita, artinya merawat tembakau, kemudian melakukan proses dengan perlakuan sedikit. Artinya kita juga harus menyisakan waktu sebelum kita langsung memproses ke produksi. Kita juga harus punya waktu untuk memperlakukan tembakau itu tadi bisa menjadi sebuah cerutu yang betul-betul cerutu ya. tapi bisa dikonsumsi sama pemuda anak-anak muda kita. Dan bisa. harganya terjangkau yang penting kalau bagi Terjangkau. anak muda. Kalau 50.000 satu batang kan mereka juga Nah, mikir. makanya kalau umpamanya kita bikinkan yang dari shot filler gitu ya, atau tembakau yang potongan kecil tadi, 50 bisa jadi dapat 5. Oke, 10.000 satu batang. Betul. Masih masuk akal lah. Masih masuk akal. Atau mungkin bisa ditekan lagi 10.000, satu batang 7.000 atau bahkan 5.000 masih bisa. Masih bisa. masuk akal dan itu Masuk masih bisa akal. dijual Betul. ke masyarakat middle ya. Betul. Tapi melihat industrinya sudah lama kan. Cerutu ini sudah zaman Belanda. Belanda. Tetapi kan pergerakannya juga tidak secepat rokok konvensional yang ataupun juga rokok elektrik yang perkembangannya semakin. Ada nggak strategi dari komunitas cerutu ini untuk Ya, atau perusahaan lah kira-kira yang Anda tahu untuk satu-satu. melebarkan sayapnya? Kalau memang konsepnya perusahaan-perusahaan besar, Pak, ya, memang yang diincar itu memang konglomerat, Pak, ya. Masih itu ya. Jadi kalau umpamanya mereka produksi dalam 1 bulan katakanlah 1.000 batang cerutu, kemudian dikonversi dengan kretek 1 juta batang kretek, ini masih nominalnya masih lebih besar. Nih. Penyebarannya pun juga berpengaruh dari situ ya. Betul. Tapi kalau kita punya konsep dengan membuat cerutu dengan harga yang terjangkau, cara bagaimana, itu masih bisa kita lakukan lagi. Bisa, Pak. Tapi kan untuk harga terjangkau menggunakan mesin pun juga tidak masalah kan? Tidak masalah. Kita pakai trik, artinya semi, jadi tidak harus full mesin, semi. Kita arahkan mesin yang tetap menggunakan tenaga manusia. Oke. Tapi proses muternya pakai alat. Pakai alat. Bisa. Atau cerutu yang tingwe gitu enggak ada ya? Cerutu
Artinya orang ngelinting sendiri menggunakan cerutu tekniknya rumit ya? Rumit, Pak. Tidak seperti ngelinting rokok gitu. Iya, rumit sekali. Karena ya itu tadi butuh waktu untuk pressing proses molding itu, Pak. Itu butuh waktu. Untuk menjadikan batang ini menjadi silindris begini itu butuh waktu. Kalau Tengwe kan sekali linting langsung disaat. Cuman pada waktu saya promosi ya di Jakarta saya yang sering semua hotel besar Jakarta saya sudah masuk kayak Ritz-Carlton, Dharma Wangsa, Shangri-La, Intercontinental semuanya sudah masuk. Di sana saya mempraktekannya fresh roll, jadi tanpa molding, tanpa molding. Jadi saya siapkan tembakau yang sudah saya siapkan dari pabrik memang. Jadi sudah saya proses steaming, sudah proses moistening sudah, Pak. Sudah begitu dikirim dulu tembakonya, saya baru berangkat besoknya ada acara. Demo berarti? Demo. Betul, demo. Nah, tembakau yang sudah ini tembakau siap, walaupun saya mempromosikannya fresh roll, tapi tembakau ini siap, Pak. Betul. Tembakau yang sudah saya proses steaming, sudah Pak, di pabrik itu sudah saya kemasi sendiri-sendiri. Begitu sudah main di saat acara ini sudah siap. Nah, pada waktu tekniknya aja, pada waktu proses ngerolnya aja supaya bisa bentuk seperti ini. Tapi ya tidak sebagus ini karena tidak ada cetakan, tidak ada apa. Tapi bisa, Pak. Untuk mengenalkan taste Montegi waktu itu saya. Pada waktu itu tahun 98 kalau tidak salah, Pak ya. Itu satu itu sama ekspatriat yang datang, satu itu ini beli 150.000. Tahun itu, Pak. Kalau harus sekarang 600-700 lebih, Pak. Oke. Satu batang. Pandal undangannya banyak, Pak. Satu hari itu saya bisa sampai menghabiskan sekitar 50 batang. Kali 150.000. Kali sekian hari saya. Pada waktu promosi di Jakarta. Artinya tahun itu sudah hype ya, sudah betul, Pak. Digemari. Iya, betul. Tapi bagaimana pertanyaannya? Bagaimana ini bisa rokok elektrik itu orang berpindah ke rokok elektrik karena memang ada hal yang dilihat menarik gitu ya. Satu menarik, kedua adalah itu tadi efek negatifnya, resiko dari rokok konvensionalnya berkurang. Nah, kalau saya malah berpikiran ini kan tembakau dan ini tanaman asli tanpa ada campuran. Semua pasti akan berpandangan bahwa semua bikinan Tuhan itu tidak bermanfaat lah kira-kira. Sudah ada riset nggak kira-kira apa manfaatnya tembakau bagi tubuh? Selama saya mengenali cerutu, saya juga menanyakan hal yang sama. Apakah tingkat kebahayaannya karena lembaran seperti ini atau justru malah ternyata ini saya cuman nama-nama penyakit yang bisa disembuhkan dengan asap ini apa aja saya lupa. Salah satunya sebetulnya kayak kanker gigi. Itu bisa disembuhkan dari ini. Itu riset itu mengatakan jadi umpamanya orang yang tidak konsumsi ini, tidak konsumsi cerutu, ya, dengan orang yang konsumsi cerutu, ini diukur dari tempo umurnya, sama-sama penyakitan itu. Ternyata yang merokok cerutu ini justru malah jauh lebih panjang 15 tahun ke depan. Pada waktu ini saya dijelaskan begitu, dengan orang yang tidak konsumsi ini dengan penyakit yang sama. Namanya apa? Kanker gigi atau apa itu? Riset itu ya? Iya. Riset betul, kedokteran. Betul. Oke. Terus lagi apa lagi? Kayak apa? Stroke, Pak ya. Nah, insya Allah stroke itu juga sama. Saya tahu dari Dr. Sudiman. Nah, Profesor ya, Sudiman, UM ya. Brawijaya. Betul, Pak. Itu juga penyembuhan untuk melebur atau mencairkan darah-darah kental ini dengan asap tembakau. Jadi dipakai selang itu setelah ngisap terapinya begitu. Bermanfaat. Itu salah satu bermanfaat sekali. Tembakau ini tidak bisa selain dibakar ya? Oh, bisa. Contoh ya. Orang-orang zaman dulu mbah-mbah kita untuk
nginang. Oh, nginang itu tembakau ya? Iya. Oke. Justru malah efeknya Pak, jantungnya kuat Pak. Hmm. Dengan dia menelan kunyahan tembakau ini tadi, salah satu contohnya sendiri nenek saya. Iya. Itu juga nginang namanya. Dan itu banyak dilakukan oleh kaum perempuan nginang ya, daripada cowok ya. Betul. Dan di pabrik cerutu sendiri yang saya tempati itu juga produksi. Namanya snus namanya. Nginang itu. Kinang. Jadi, nah insya Allah saya juga bisa. Saya punya ilmunya. Jadi tembakau itu karena kan banyak para konglomerat yang sering mondar-mandir dengan pesawat, tapi pendek sekali untuk menikmati cerutu, nggak bisa. Sehingga diciptakan tembakau kunyah, namanya snus. Itu satu seperti pil pagoda yang agak besar lagi tapi. Nah, jadi dibungkus dengan kayak tisu Pak, tapi bukan tisu Pak, nggak bisa rusak ini Pak. Di dalamnya itu racikan tembakau dengan nikotin yang sudah terukur Pak. Nah, sebelum dia naik pesawat atau sudah di dalam pesawat itu dimasukkan digugusi sini, digigit Pak. Itu sensasinya sama dengan? Sama Pak, justru malah lebih nyentaknya lebih. Saya pernah nyoba, karena saya belum pernah ya. Begitu saya coba langsung masuk di perut, tapi di sini langsung tang, itu langsung ngangkat. Kontan sekali. Tapi memang untuk menikmati tembakau cerutu memang harus fit ya kondisinya, makan dulu. Betul, dan sebagainya. Karena efeknya kalau tidak fit percuma. Di sini tidak bisa merasakan. Harus fit. Ya enjoy juga. Benar-benar ada waktu. Katakanlah seperti ini kan memang nggak ada. Waduh mau ke sana, waduh mau ke sini kan. Udah kita plotkan waktu untuk ini. Wah ini sebetulnya waktu yang enak untuk nyerutu. Karena memang ini segmentasinya untuk santai. Untuk santai. Buat driving itu nggak bisa sambil nyerutu. Ya itu tadi berefeknya minggir, matikan di pinggir jalan gini sampai habis. Di tol turun. Iya. Tapi memang kalau potensinya besar, sudah menyiapkan langkah-langkah strategi bagi Anda pengusaha untuk? Insya Allah. Makanya saya berangan-angan juga jika Allah menghendaki, wah ini lebih tepat kalau umpamanya Indonesia kan tidak ada. Bikin pabrik tidak usah besar, tapi kelasnya dunia. Pinggir laut. Kenapa? Konsepnya kalau di pinggir laut, pertama view-nya bagus. Yang nomor 2 Pak, kita bisa memperlakukan budidaya dari situ juga. Jadi bercocok tanam di situ juga. Karena taste dari tembakau yang ditanam di daerah pesisir, pertama ini yang saya tahu, rendemennya bagus. Artinya full dari rasa tembakau ini murni Pak. Bukan karena banyak kadar air atau bukan karena apa. Betul Pak ini Pak. Jadi rendemennya bagus sekali yang di pinggir laut Pak. Pinggir laut rendemennya bagus sekali. Kemudian taste-nya bisa terasa dari hembusan angin air laut yang enak itu. Jadi ada ketemu asin, ada ketemu manis kata. Seperti itu. Tapi kabarnya katanya memang tembakau ini lebih cocok di daerah-daerah yang panas gitu. Betul. Madura, Jember. Betul. Dan itu tembakonya lebih Pak. Enak daripada. Lebih enak. Itu tadi enaknya itu karena sebetulnya konsep enaknya ini kan karena rendemen. Kalau terlalu banyak air juga nggak enak. Makanya proses budidayanya pun juga menggunakan pupuk pun juga nggak sembarang pupuk. Terlalu dikasih pupuk kompos mungkinnya atau kotoran hewan ya, subur Pak. Tapi rasanya juga beda. Efeknya dirasa. Atau mungkin terlalu banyak unsur N, ya kayak urea, gelontor daunnya bisa besar-besar, tapi kadar airnya terlalu tinggi. Nah, begitu masuk ke budidaya yang tepat dengan letak tanam yang
di daerah datar ketinggiannya dari permukaannya laut itu tepat, itu akan mendapatkan hasil yang walaupun tidak harus lebar tapi betul-betul kualitas rasanya tembakau bisa dijamin enak. Indonesia punya potensi itu ya, Punya Pak. yang nggak dimiliki oleh Iya Pak. negara lain. Nggak. Nggak semua negara bisa tumbuh tembakau. Iya betul memang. Tidak. Kan negara-negara Eropa yang jauh dari laut juga susah. Iya betul. Kalau Indonesia ini istimewa tuh. Makanya kalau Mama punya konsep di sana udah terjangkau semua. Pertama tanahnya juga manfaat. Oke. Kemudian ya itu tadi bisa jadi diarahkan ke kunjungan wisata dan lain sebagainya. Masuk Pak. Oke. Ngajak anak muda untuk cerutu gimana caranya Pak? Ya itu tadi. Ini kesempatan karena mereka linting. Nah, pertama konsepnya kita harus mendekati ketua pelintingnya. Artinya apa? Kan ada komunitasnya, ketuanya kan ada. Saya tahu orangnya. Nah itu begitu saya tunjukkan cerutu, mencak-mencak, mencari rumah saya itu muter-muter. Kenalkan cerutu. Waduh akhirnya gitu. Nah begitu saya ketemu sama saya, habis ketemu, saya siapkan ini itemnya. Ini itemnya supaya nanti sampai bisa kenalkan dulu di komunitas Anda. Ini, harganya ini sekian. Tuh. Tahu begitu langsung dia bawa cengkeh kalau tidak salah. Cengkeh itu cengkeh Manado. Cengkeh Manado iya. Berapa kilo tuh? Padahal harganya mahal. Barang saya tunjukkan harganya cerutu satu ini ada 60, ini ada 50. Cengkeh itu dikasihkan. Sama bawa saya. Di ya Allah enggak usah. Mudah, ini buat sampean. Ini buat saya. Nah itu mulai dikenalkan, diedukasikan ke teman-teman pelinting. Pelinting ya? Nggak menggunakan artis untuk itu? Biasanya kan kalau rokok bisa jadi artis di endorse untuk ngerokok supaya orang merokok. Cerutu juga? Bisa juga ya? Bisa juga begitu. Tapi kan harus pakai. Tapi pasar anak muda potensi sekali. Banyak sudah riset yang anak muda yang sudah beralih ke cerutu. Contoh ya, contoh kayak Kei Sigar Pak ya. Kei Sigar ini arahnya sekarang sudah mulai menuju ke mahasiswa. Dia menciptakan shot robusto itu dengan harga 80.000 itu. Dengan harga terlalu sebetulnya kan tertarik dengan karya saya. Karena sesuatu hal mungkin ya karena belum punya izin dan lain sebagainya menunggu. Tapi arah ke sana sudah ada kan? Ada. 80 tapi nggak kemahalan untuk mahasiswa. Enggak Pak. Enggak Pak. 80 itu kan dengan kemasan satu box isi 10. Oh, isi 10. Saya kira satu batang. Loh, enggak, artinya isi 10 ya 800 Pak. Oke. 800 dengan kemasan dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita jualnya eceran. Enggak masalah. Enggak masalah. Dijual eceran, tapi sudah ada kan di beberapa outlet gini ya. Minimarket yang jualan eceran juga sudah mulai ada cerutu. Ada. Saya pernah lihat ada yang jualan cerutu begini. Ada. Eceran di minimarket. Ada. Tapi sudah mulai sosialisasi dari situ. Bahwa ini sudah dijual bebas. Iya. Artinya dijual di tempat-tempat yang bisa dijangkau. Ada Pak. Sudah banyak di sini Pak. Sudah banyak. Don Juan ada, El Bomba ya kayak ini juga. Punyanya Bin sudah banyak. Tapi kan orang akan malas ketika ini sulit dicari. Belinya harus di tempat-tempat tertentu atau pesan gitu. Ya. Makanya itu tadi pengenalannya kita harus punya Sigar Corner. Nah, jadi punya satu outlet yang khusus untuk cerutu. Malang mau dibikin? Iya. Pasti nanti dari Panjen, dari Blitar, dari mana nanti kan ono Sigar Corner air ono. Jawa belum ada ya? Jawa, Bali, Indonesia? Oh, ada kalau ada ya? Bali banyak. Yang belum di Jawa ya? Jawa Timur? Jawa Timur ada di Surabaya. Surabaya banyak. Berarti Malang yang belum ada. Mau disasar Malang? Malang Pak. Malang Raya? Malang Raya. Kota, kabupaten, Kota Batu. Kota Pak. Apalagi Kota Batu Kota wisata. Malang sini aja. Umpamanya di depannya stasiun Kota Baru itu apa itu? Kertanegara. Nah, itu taruh itu mantap. Umpamanya. Pernah ada korelasi nggak? Ada riset korelasi nggak? Kota wisata yang berkembang dengan pertumbuhan cerutu. Loh, nah itu di Jember itu. Jember ya? Jember itu Pak. Kan ada wisatanya juga. Gini, kalau di Bali, daerah wisata pasti akan korelasi dengan penjualan miras yang cukup besar. Nonsen kalau tidak
ini daerah wisata tanpa ada penjualan Tanpa- miras ya, yang besar betul, ya, karena betul. apalagi kota wisatanya internasional. Betul. Ini juga berkorelasi hal yang sama. Kota wisata pasti akan berkorelasi dengan penjualan. Betul, ada miras mesti yang dicari ini. Oke, artinya Malang, Batu masih Masih berpotensi. potensi, Pak. Dan itu belum dijamah. Belum. Sudah mulai, Pak. Sudah mulai merangkak ke sana punyanya Wismila. Bahkan Oh, iya, iya. The Viral, Iya, The iya. Viral Ah, itu minta tolong ke saya supaya dikonsepkan bikin apa namanya? Launch bukan apa tempat untuk nyigar di sana. Kan ada satu tempat untuk apa namanya? Tempat untuk nyurutu. Tempat untuk nyurutu. The Viral di atasnya itu atasnya apa itu namanya? Stasiun apa itu ya? Iya. Itu. apalagi kalau ada tempat begitu dan ada orang yang mau mengedukasi, Nah, cocok. itu Bener. masuk. Masuk. Betul masuk. Bikin undangan, kita undang. Edukasinya simple aja. Justru malah roller aslinya taruh di situ. Cewek taruh di situ. Kita terangkan. Wah, mantap. Cewek masih tetap ya, SPG masih tetap. Yang roller kan mereka. Wah, mantap ya. Dikasih event apa pas malam minggu atau apa? Iya. Nanti ada roller. Oke. Kita datangkan roller. Masih pakai strategi menggunakan SPG cantik untuk jualan rokok ya. Loh, bukan jualannya, Pak. Jadi ngelinting. Ngelintingnya. Oh, oke. Jadi prosesnya cuman sudah kita siapkan dari rumah tembakau yang siap Oke. untuk dilinting. Rollernya di situ. Betul. Kita jelaskan sedikit. Orang biar tahu prosesnya. Nah, seperti apa tuh? Siap, Pak Agus. Optimis ya dengan industri cerutu. Optimis sekali. Menarik sekali sama Pak Agus ini. Terima kasih cerutunya Pak Agus. Sama-sama. Mantap ini rasanya. Sama-sama, Saya Pak. nunggu ini di produksi massal. Insya Allah. Saya insya Allah akan balik dari konvensi. Makasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.